Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi anzala al-furqana lisanan arabiyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jami'a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma a'inna wa la tu'in 'alaina. Allahumma ansurna wa la tansur 'alaina. Allahumma amkur lana wa la tamkur 'alaina. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pekan sebelumnya saya sudah menyampaikan tafsir Ibnu Katsir ini sampai halaman 570 surat Al-An'am ayat 16. Pada ayat 16 disebutkan barang siapa may yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Barang siapa yang dipalingkan dari siksa pada hari kiamat, dipalingkan dari siksa yang besar, yang pedih pada hari kiamat, pada hari itu faqad rahimah, maka benar-benar orang itu termasuk orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Wa dzalikal fawzul 'azim, dan mendapatkan rahmat dari Allah, dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka, itu adalah merupakan satu keberuntungan yang besar. Al-fawzul 'azim, al-fawzul mubin, wa dzalikal fawzul mubin, itu adalah suatu keuntungan yang nyata. Oleh sebab itu kita dituntut untuk mendapatkan rahmat dari Allah pada hari kiamat. Dan untuk mendapatkan rahmat dari Allah pada waktu di dunia, kita tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takwa, kita selalu mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Karena ayat 15-nya menegaskan, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Qul, katakan Muhammad, sesungguhnya aku takut, ya, bila aku durhaka kepada Rabbku, aku takut kepada siksa Allah yang besar, yaitu siksa neraka. Nah, ini satu peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy asalnya, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mau masuk Islam, mereka tetap syirik, maka diberikan, ya, satu peringatan bahwa orang-orang yang dipalingkan dari api neraka saat itu, ya, dari siksa neraka saat itu, dipalingkan dari siksa neraka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat berikutnya, ayat 17. Wa iyyamsaskallahu bidurrin,
bila kamu disentuh oleh Allah dengan mara bahaya. Artinya ketika Allah memberikan mara bahaya kepada kamu, fala kashifalahu illahu. Tidak ada yang bisa membukanya, tidak ada yang bisa melepaskannya kecuali Allah. Wa iyyamsaska bi khairin, dan bila kamu disentuh dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah memberikan kepadamu, fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini Bapak Ibu yang saya muliakan untuk mengingatkan kita bahwa di sana ada ketentuan Allah, ada takdir. Manusia cuma bisa merencanakan, manusia bisa ikhtiar. Keputusannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia berikhtiar untuk belajar, tetapi ada yang sudah belajar tapi tidak pandai-pandai karena otaknya bebel atau tidak diberi pemahaman oleh Allah. Ada yang berusaha untuk mencari nafkah dengan semangat luar biasa, tetapi ada yang nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja, nggak cukup, padahal itu yang dasar-dasar. Nah, kalau Allah menimpakan sesuatu bahaya, tidak ada yang bisa melepaskan. Ini ayat 17. Allah memberitahukan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kemampuan untuk membahayakan atau memberi kebaikan. Hanya Allah. Wa annahul mutasarrif fi khalqihi bima yasha. Hanya dialah Allah yang bisa melakukan apa saja terhadap makhluknya. Tergantung Allah seluruhnya. Kalau Allah menentukan sesuatu, tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah menolak sesuatu kepada seseorang, tidak ada yang bisa memberinya. Itu ketentuan. Dan kita harus percaya. Dan percaya kepada takdir seperti ini, itu membuat ketenangan. Kalau kita sudah berusaha pakai masker, physical distancing, bahkan ada yang sudah divaksin, kena corona juga, itu ketentuan dari Allah. Orang-orang kampung, dia nggak pakai masker, nggak pernah pakai physical distancing, ya, belum pernah divaksin, nggak kena, banyak yang begitu. Artinya bahwa di sana ada ketentuan Allah, ada takdir Allah. Maka diingatkan nanti di dalam surat At-Taubah ayat 51 diingatkan begini. Qul, katakan Muhammad, la yusibana, tidaklah akan menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi sudah ada ketetapannya. Nah, ada kondisi seperti ini membuat kita tenang. Yang penting kita wajibnya ikhtiar, berusaha. Kalau sudah berusaha kemudian masih kena ujian juga, berarti itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ini nikmatnya seorang mukmin. Jadi tidak pernah gundah gulana, tidak pernah bersedih, ya, karena sudah kita tinggal bagaimana hidup ini berikhtiar semaksimal mungkin dengan baik, bekerja secara profesional, rajin,
Kemudian segala yang kita serahkan kepada Allah. Kalau kita umpamanya terserang oleh penyakit, umpamanya corona saja ada yang terpapar, ini sudah ketentuan dari Allah, tinggal bagaimana ya Allah bisa sembuh. Kemudian dengan kesembuhan ini diharapkan kita bisa lebih baik lagi dalam kehidupan. Nah, karena hakikatnya ya ayat-ayat yang lain juga menegaskan seperti itu. Coba ya, ada ayat lain. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsikalaha. Apa-apa yang dibukakan oleh Allah, suatu rahmat untuk manusia, fala mumsikalah. Tidak ada yang bisa menahannya. Kalau sudah dibukakan rahmat, pintu rahmat untuk manusia, tidak ada yang bisa menolaknya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Tapi juga kalau sesuatu itu sudah dicegah oleh Allah, mau tidak akan diberikan sesuatu itu, rahmat itu kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa memberinya setelah Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini sering dibaca setelah sholat untuk menanamkan keimanan kita kepada ketentuan Allah. Yang artinya Allahumma la mani'ah lima a'taita, ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi ya kepada yang engkau larang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi sesuatu kesungguhan tidak bisa memberikan manfaat apapun ya kecuali dengan kehendak Allah. Walihadza qala ta'ala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah yang maha perkasa terhadap hambanya. Ai huwallazi khada'at lahu riqab. Dialah Allah yang menundukkan semua leher. Wa dzallat lahul jababira. Ya, wa dzallat lahul jababira. Semua penguasa-penguasa ya yang hebat-hebat, semuanya itu hina di hadapan Allah. Wa anat lahul wujuh. Semua muka bisa menjadi tidak bermanfaat kalau di depan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sekedar Allah. Wa qahara kulli syai', dan Allah lah yang memaksa segala sesuatu. Wa danat lahul khalaiq, dan rendah kepadanya segala makhluk. Jadi di hadapan Allah segalanya rendah. Ya. Wa tawadhu'at li'azamati jalaluhu wa kibriya'uhu wa 'azamatuhu wa 'alal asya. Maka ya wa tawadhu'at li'azamati jalalihi wa kibriya'i wa 'azamatihi wa 'uluwihi wa qudratihi 'alal asya. Dan semua makhluk itu tunduk kepada keagungan Allah, ya, kebesaran Allah, kemahaluhuran Allah, dan tunduk terhadap kekuasaan Allah. Wastakanat wa tada'alat baina yadayhi tahta qadrihi, dan semuanya rendah segala sesuatu di depan Allah Subhanahu wa taala, makhluk seluruhnya, dan makhluk itu segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal hakim, disebutkan bahwa ini tadi ayat wa huwal qahiru fawqa ibadi, ayat 18, dialah Allah yang maha memaksa atas semua hambanya, berkuasa atas semua hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dialah Allah yang maha bijak dan maha
memberitahu. Jadi Allah segalanya bagi makhluk ini, makhluk harus tunduk sepenuhnya kepada Allah. Maka kita bersujud tawadu menghadap Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya, memohon segala karunia-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat semua makhluk harus tunduk semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal hakim, dialah Allah yang maha bijak fi jami'i af'alihi, dalam semua perbuatannya Allah itu bijak. Jadi kalau ada seseorang diberikan kekayaan, itu kebijakan Allah. Nah, tinggal bagaimana kekayaan orang yang diberikan tadi, kekayaannya itu dijadikan sarana untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk mengagungkan Allah. Terus di situ ay fi jami' af'alihi al-khabir bi mawadi'il asya' wa mahaliha fala yu'ti illa ma yastahiq wa la yamna illa ma yastahiq. Jadi Allah itu adalah yang maha mengetahui ya tentang segala sesuatu, tentang tempatnya, segala macamnya, di mana posisi segala sesuatu. Sehingga karena Allah mengetahui letak-letak segala sesuatu, maka Allah ketika memberi hanyalah orang yang berhak diberi. Ketika Allah melarang hanyalah orang yang berhak untuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ya berada di gua, kalau kita oleh orang manusia boleh jadi nggak tahu, hanya kita sendiri yang tahu ada di gua itu. Kalau sudah ada bagiannya dari Allah, kita akan mendapatkan itu. Kalau di dalam beberapa riwayat, ya ini dalam kitab-kitab itu diceritakan tentang Ibrahim bin Adham. Asalnya Ibrahim bin Adham ini kan orang istana. Kerjaannya ya biasanya zaman dulu itu setelah jauh dari sumber-sumber keislaman, banyak orang-orang istana itu bergelimang harta. Nah, kerjaannya diantaranya adalah berburu. Maka suatu saat beliau ini berburu, tentunya dikawal oleh banyak orang ketika berburu. Pas sedang istirahat, makan, tiba-tiba roti yang dipegangnya itu disambar oleh seekor burung. Ya, ini burung ini menyambar, kemudian terbang, maka dikejar kemana ini arahnya. Ternyata burung itu masuk ke dalam gua. Diikuti oleh Ibrahim bin Adham ini. Setelah masuk ke dalam gua, ternyata burung tadi berhinggap ada manusia sedang diikat. Nah, burung tadi hinggap di dekat kepalanya, kemudian menyuapkan roti itu kepada orang yang sedang diikat itu. Bayangkan, di dalam gua sendirian diikat, mungkin diikat oleh bencoleng, penjahat, kemudian penjahatnya pergi, dia diikat situ, dianggapnya akan mati. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan orang itu melalui seekor burung yang memberikan, nyuapi dengan paruhnya itu ke orang tadi. Di situ kemudian Ibrahim bin Adham bahwa dia faham, sadar, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini betul bahwa rezeki dari Allah, kalau sudah rezekinya tidak pernah akan jauh, tidak akan nggak sampai. Disinilah ketika seorang menyadari
bahwa tidak ada yang bisa mencegah apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa diberi kalau orang itu dicegah oleh Allah. Pentingnya bahwa keimanan Allah Ar-Razzaq di dalam tauhid itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma sifat. Nah, kaitannya dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah isinya Allah lah satu-satunya yang mencipta. Allah lah satu-satunya yang memberi. Allah lah satu-satunya ini tauhid rububiyah. Nah, ketika seseorang percaya kepada tauhid rububiyah seperti itu, seorang yang berada di dalam gua sendirian bisa hidup, dan yang memberi rezeki Allah melalui seekor burung Raja Wali. Boleh jadi burung ini mengambil lagi makanan, cari makanan, entah buah atau apa, kemudian disuapkan pada orang tadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka jangan terlalu pusing kalau ada bagian-bagian dari Allah, ketentuan dari Allah, kita diberi sekian oleh Allah, syukuri. Kalau umpama diberinya sedikit sehingga agak hidupnya perlu sangat sederhana, baju saja boleh jadi hanya berapa lembar, makanan saja ada yang siang mencari untuk makanan hari itu. Kalau itu ketentuan dari Allah, sudahlah kita mencoba bersabar. Beda lagi kalau seandainya Allah memberinya banyak. Jangan dianggap bahwa kalau kita diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan diuji, itu diuji. Allah menguji kita itu dengan kebaikan dan dengan keburukan. Manabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kamu sekalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Ketika manusia diuji dengan keburukan, banyak yang sadar, dekat ke masjid, banyak zikir, tahajudnya rajin, sholat hajatnya rajin, sholat duhanya rajin. Ketika diuji dengan kekurangan, tapi betapa banyak manusia diuji dengan kebaikan. Hartanya melimpah, apa yang diinginkan bisa dibeli, tapi kemudian tidak bersyukur, tidak memperbanyak sedekah, bahkan ada yang lupa zakatnya, tidak dihitung dengan teliti zakatnya, berapa uang masukannya, kemudian disedekahnya berapa, 2,5% atau belum, ditatat enggak. Ya Allah, boleh jadi kita mendapatkan banyak rezeki seperti itu. Kita punya toko, kita punya gaji, kita punya pertanian. Kemudian apakah income dari itu, hasil dari itu kemudian tidak dihitung, tidak disedekahkan, dizakati terlebih dahulu. Ini seluruhnya menguji manusia. Dan betapa banyak orang kalau diberi kelapangan lupa untuk bersyukur. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, aku sesungguhnya tidak takut ketika kamu sekalian berada dalam kehidupan sederhana, berat, banyak ujian. Saya tidak takut. Justru aku takut seandainya dunia ini dibukakan kepada kamu sekalian. Waktu di Mekah dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, ditindas. Tapi kemudian setelah di Madinah kemudian dibukakan kekayaan dan kekuasaan umat Islam sampai ke Mesir, sampai ke Afrika, sampai ke Maroko, sampai ke Eropa, terus menyeberang dari Gibraltar terus. Muncullah khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah. Ada yang lupa di antara mereka itu ketika dibukakan pintu rezeki. Nah, ayat ini
Selain harus kita pahami bahwa tidak ada suatu bahaya yang ditimpakan kepada kita kecuali karena Allah menghendaki. Dan tidak ada suatu manfaat, kekayaan, kemudahan kecuali Allah yang menghendaki. Oleh sebab itu, dengan ayat ini seharusnya kita ketika mendapatkan kenikmatan yang banyak wajib bersyukur. Karena kalau orang mendapatkan kenikmatan banyak biasanya lebih cenderung untuk lupa bersyukur, lupa menunaikan kewajibannya. Nah, inilah dua ayat dari surat Al-An'am ayat 17 dan 18 yang maknanya bahwa kita harus puas dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan kalau kita ridho terhadap takdir Allah, kehendak Allah, itu kita akan bahagia. Dalam suatu hadis disebutkan begini, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan rasa manisnya iman. Siapa yang merasakan manisnya iman, keindahannya iman? Man radiya billahi rabba, yaitu orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah, dan ridho Muhammad sebagai nabinya dan rasulnya, wabil islami dina, dan ridho Islam sebagai agamanya. Orang itu yang akan merasakan nikmatnya keimanan. Bapak Ibu sekalian, cobalah kita lihat diri kita. Kita yang mukmin, apakah merasa bahwa keimanan yang kita yakini, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman terhadap kitab-kitab Allah, iman terhadap rasul-rasul Allah, iman terhadap hari akhir, iman terhadap orang-orang, apakah semua iman itu kita merasakan nikmatnya apa belum? Coba kita tanya. Nikmat kepada iman kepada Allah, ridho terhadap Allah, kita melaksanakan ajaran dengan baik, kemudian kita merasakan nikmatnya atau tidak? Saya khawatir Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu rasakan itu hanya beban. Sholat rasanya beban, aduh zuhur lagi, aduh asar lagi, beban, naudzubillah min dzalik. Tetapi kalau orang-orang yang merasa bahagia, ridho terhadap Allah sebagai Rabbnya, ridho terhadap Rasul sebagai Rasulnya, ridho terhadap Islam sebagai agamanya, menanti, ya Allah kapan datang lagi sholat asar, kapan datang sholat maghrib. Sebab saat itulah ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, panggilan untuk berjamaah, kemudian kita menikmati setelah berwudu dengan baik, kita pergi ke masjid dengan tenang, sholat tahiyatul masjid, sholat berjamaah, sholat sunnah lagi, merasakan nikmat itu. Rasakan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kemudian melaksanakan ibadah seperti itu tidak merasakan nikmatnya. Allah sudah jelas menjadikan kita ini akan kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah. Sudah jelas. Karena tidak punya kekuasaan apa-apa hidup ini, ya selain kekuasaan besar Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya untuk beriman kepada Allah, meyakini takdir, ketentuan dari Allah. Kalau diberi pintu rezeki yang banyak, jangan kemudian kita sombong. Ini berkat usaha saya, ini kehebatan saya mengatur bagaimana strateginya investasi, strateginya bisnis. Jangan merasa begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang seperti itu seperti Qarun. Qarun ketika dibukakan pintu rezeki yang luar biasa, hartanya sangat banyak. Ketika diminta zakat oleh Nabi Musa, dia merasa bahwa ini semuanya usahaku.
kata Qarun. Ya, akhirnya karena tidak bersyukur Allah habisi. Ditenggelamkanlah Qarun dengan semua kekayaannya di Danau Qarun di daerah Fayum, 60 km dari kota Kairo. Itu ada di sana Danau Qarun. Ya. Bagaimana itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, indah kan Al-Quran ini. Kalau kita punya keyakinan seperti ini, bahwa tidak ada kebaikan kecuali sudah Allah tentukan pada kita, tidak ada keburukan yang menimpa kita kecuali Allah sudah tentukan. Tinggal bagaimana kita ikhtiar. Ini Muslim, dan ketika ikhtiar itu dapat pahala. Kalau ada suatu musibah, ya, maka kita, kalau menurut kajian dokter-dokter Islam itu, bahwa musibah ini bisa menular ini itu, maka perlu pakai masker, perlu physical distancing. Kita coba lakukan, itu ikhtiar manusia. Tidak bisa, kan sudah ada ketentuan dari Allah, kalau enggak akan. Tidak bisa begitu, wajib ada ikhtiarnya. Sebab ketika ikhtiar kita tuh berpahala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini indahnya iman terhadap ketentuan Allah, iman terhadap takdir. Kalau ada orang usaha kemudian gagal, usaha lagi gagal lagi, kalau dia masih manusia mukmin tidak pernah akan putus asa. Sebab kalau putus asa itu bukan perilaku seorang mukmin. Sifat muslim itu tidak pernah putus asa. Wala tai'asu min rauhillah fa innahu la yai'as illa al-qaumul kafir. Wa min rahmatillah illa qaumul kafir. Jadi janganlah kamu sekalian putus asa dari rahmat Allah, dan tidaklah yang kufur terhadap, ya, tidaklah orang yang berputus asa terhadap rahmat itu kecuali orang-orang yang kafir. Mukmin tidak pernah usaha lagi. Bahkan itu mungkin suruh bermujahadah terus dalam usaha. Ayat berikutnya, ayatnya agak panjang ini. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan Muhammad, tanyakan pada mereka, ayyu syai'in akbaru syahadah. Coba jawab, bukti yang paling besar dengan adanya ketentuan-ketentuan Allah tadi, ya. Atau disebutkan, adakah sesuatu yang menjadi saksi yang paling besar tentang itu seluruhnya? Adanya ketentuan Allah, orang yang ditentukan kaya jadi kaya, ditentukan miskin tidak pernah akan kaya. Qul ayyu syai'in akbar syahadah. Jawab Muhammad, qulillah. Katakan Allah lah, ya, yang merupakan ini. Di sini yang sebutkan itu. Qulillah syahidun baini wa bainakum. Ai Allah wal alimu bima ji'tukum bihi wa ma antum qailuna li. Jadi yang menjadi bukti dan saksi yang besar terhadap adanya takdir, ketentuan baik dan buruk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ialah Allah, ya, yang istilahnya yang berhak untuk memberi, yang berhak untuk melarang. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Jadi, qul ayyu asya'id akbar syahadah. Katakan apa segala sesuatu yang paling besar buktinya. Allah. Katakanlah Allah. Syahidun baini wa bainakum. Dialah Allah yang bersaksi antara aku dan kamu sekalian. Ini katanya, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirukum bihi wa bala. Dan Allah mewahyukan kepada diriku, kata Rasulullah kepada umatnya itu,
Quran ini untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada kamu sekalian dengan Al-Quran. Wa membalag juga untuk memberikan kepada siapa saja yang sampai kepada mereka Al-Quran itu. Jadi Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi saksi dan sekaligus untuk menjadi peringatan kepada kamu sekalian. Peringatan kepada kamu dan orang-orang yang berikutnya yang mendapatkan informasi dari kamu. A'innakum tarshaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Nah, bukankah kamu sekalian bersaksi bahwa bersama Allah ada ilah yang lainnya? Qul, katakan Muhammad, la asyhad, aku tidak. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan, bukankah kamu sekalian menyaksikan ada di sana ya, Tuhan selain Allah? Ya. Qul, katakan Muhammad, la asyhad, aku tidak bersaksi. Mengapa? Qul innama huwa ilahu wahid. Katakan hanyalah dia itu ilah yang esa, tidak berbilang. Wa innani bari'um mimma tusyrikun. Dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sekutukan. Aku hanya percaya kepada Allah. Dialah satu-satunya saksi antara aku dan kau. Nanti di akhirat saksi antara aku dan kamu sekalian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jangan sampai kita ini dalam kehidupan ini kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur terhadap ketentuannya, kufur terhadap takdir-takdirnya. Kita wajib untuk mengimaninya dengan baik. Sehingga katakan ketika mereka orang-orang kafir Quraisy, bukankah kamu sekalian percaya bahwa di sana ada Tuhan selain Allah? Katakan qul la asyhad. Muhammad katakan, aku tidak bersaksi untuk itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini adalah petikan dari ayat 19 surat Al-An'am yang untuk menguatkan ayat sebelumnya bahwa Allah lah yang memberi segala-galanya. Dan kalau Allah tidak menghendaki seseorang diberi sesuatu, tidak ada yang bisa memberi. Ya, semuanya kebaikan, keburukan, istilahnya hanya Allah. Manusia wajibnya ikhtiar. Apakah kemudian ikhtiar itu ada hasilnya? Hasilnya itu atas izin Allah. Jadi kalau ada kan seseorang ditentukan akan mati bulan sekian, ada ketentuannya. Tapi kemudian orang itu yang ditentukan mati ternyata banyak sedekahnya. Apakah Allah kemudian tidak bisa merubah? Kalau Allah mau merubah, bisa. Segalanya Allah Maha Kuasa. Maka di dalam surat Ar-Ra'd disebutkan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa menghapus apa saja yang dikehendaki dan bisa menetapkan hal baru. Disinilah Bapak Ibu yang saya muliakan, indahnya seorang muslim ketika percaya kepada Allah, percaya kepada ketentuan Allah, ya, percaya terhadap Qur'annya, terhadap apa yang difirmankannya dalam Al-Qur'annya, kita menjadi tenang, nyaman, menjadi bahagia, tidak pusing. Tetapi orang yang dibingungkan dengan berbagai macam pendapat manusia, bingung sendiri nantinya. Tetapi kalau megang sudahlah apa kata Allah dan apa kata Rasulnya, udah tenang. Inilah salah satu hal yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan menzikrullah, ingat kepada Allah, hati akan mendapat ketenangan. Ini ketentuan dari Allah.
Jadi kalau kita ingat Allah, tenang. Ingat Allah itu bukan sekedar zikir-zikir lisan. Tapi ingat kepada Allah, ingat ada ketentuannya. Ingat akan nikmat-nikmatnya yang indah selama ini diberikan kepada kita. Ingat terhadap berbagai macam ajarannya yang agar kita lebih bersyukur kepada Allah. Itu seluruhnya membuat kita tenang. Jadi pengertian ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah bahwa dengan zikrullah hati akan tenang. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah bukan sekedar zikrullah lisanan. Zikir kepada Allah secara lisan, astagfirullah, astagfirullah. Betul itu. Itu juga akan membuat ketenangan. Tetapi di sini lebih luas. Zikrullah termasuk ingat takdirnya, ingat ketentuannya, ingat nikmat-nikmatnya, ingat sanksinya. Semuanya ingat Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang nyaman. Saya kira untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Baru ayat 18, 19. Ya, insya Allah kita lanjutkan pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa zikrullah, senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.